Hello everyone, welcome to my YouTube channel. AI ini cukup apa ya? Kalau saya bilang profitable itu loh. Karena jarang AI bisa menghasilkan ini. Nah, ini sangat jarang. Dia bisa positif terus itu jarang. Lah AI ini bisa positif terus itu loh. Mas teman, masalahnya jadi satu masalah adalah stop loss-nya inilah. Stop loss-nya ini jadi satu masalah juga gitu. Ini kan sekarang minus 2400 ya. 2400 nanti akan kita lihat mungkin di video selanjutnya. Ini bisa nutup 2400 apa tidak, atau bahkan mungkin bisa melebihi ya, menutup 2400 BEP, atau bahkan nanti bisa melebihi juga kan gitu. Nah, salah satu yang menjadi permasalahan di AI ini adalah stop loss-nya gitu. Secara stop loss memang ini saya ngaturnya agak pendek ya, 0.8397 ya di sini ya. Nah, di sini perhatikan di stop loss-nya di sini. Ini hanya 30 poin guys. Saya hanya stop loss 30 poin itu. Maka ya semacam itulah ya kan. Untuk TP nya juga 60 kan harusnya 30 ya, ini 8352. Saya tidak tahu juga ngitungnya gimana ini, karena sistem langsung yang hitung juga. Nah ini juga sama ya. Ini memang saya atur di awal 1:2, cuman kadang juga tergantung dari AI nya juga itu. Oke. Nah kayak gini, TP nya panjang ini ya. Ini cuman 20 poin kan, ini 1:3, 20 poin stop loss, 60 poin TP. Ini 1:3 itu. Ada yang mungkin 1:1, 1:2, mungkin saya campur juga ini, mungkin juga ya. Tapi yang jelas lebih ke 1:2 nya lebih banyak nanti. Nah ini 1:2, ini 1:2 sorry, ini 1:2 di euro pound. 8392, 8420 kan, 20 poin sama 55440 lah ya, mungkin baca 40 gitu. Nah ini masalahnya di situ, masalahnya di stop loss-nya ini. Secara risk reward ratio 1:2 itu sudah ciamik. Secara risk reward ratio 1:2 ini ciamik sudah. Ini risk reward paling ciamik 1:2, rata-rata 1:2. Ngawur pun, kalau kita ngawur pun saya kira 1:2 juga jadi satu hasil yang positif juga gitu loh di akhir gitu. Cuman ini hampir 1 bulan ini saya coba, ada modalnya memang 500 ya, 500. Ini baru target 5.000, 1 poin lah, baru target 1% lah. Memang targetnya kan ini 10%, bisa sampai 50.000. Sebetulnya targetnya 10% sebulan gitu. Tapi ini baru 1%-an gitu. Kemarin sudah sempat di 511 ya, 514, 511 gitu. Cuman sekarang turun kalau kita close semua 6% targetnya. Sekitar 1, sekian persen. Jadi hanya 1%. Saya kira cukup kecil lah, kalau 1% cukup kecil lah. Dibanding kalau kita ini ngawur pun sebetulnya juga dengan modal segini ngawur pun ya, kita open ngawur saya kira tidak ada satu masalah gitu loh. Gitu ya. Karena nanti kita bisa hedging ya gitu. Akan sering hedging pun tidak ada masalah. Cuman karena di sini saya memakai AI yang saya ciptakan sendiri, saya pakai AI ini saya ciptakan sendiri. Saya tidak melakukan backtest ya, saya lebih suka langsung forward test gitu. Langsung ke forward test sehingga untuk bisa mengetahui
AI ini bekerjanya bagaimana, lebih enak di forward test. Tidak apa-apa lebih lama, tidak masalah, 1 bulan 2 bulan tidak ada masalah. Yang jelas AI ini kalau menurut saya sebagai alat bantu untuk menentukan kapan buy kapan sell-nya, kan gitu. Sehingga di sini saya lebih suka memakai AI yang konservatif lah kalau dibilang gitu. Oke, ini Euro New Zealand pun sama, dia masih ya ini cukup banyak open tapi tipis sekali SL-nya. Ini loh, apakah karena SL-nya terlalu tipis atau bagaimana, ini saya masih mungkin masih jadi satu tanda tanya lah itu. Oke, mungkin next partnya akan saya naikkan SL-nya. Otomatis ketika SL-nya naik dari 20 poin kemudian menjadi mungkin 60, ya kan, kalau 1/2 ini kan minusnya ya, minus SL-nya minus ya. Kalau 1/2 otomatis nanti akan TP-nya akan jauh di 120 gitu. Tapi ini akan sangat jarang sekali kena stop loss nantinya gitu. Harapannya seperti itu. Saya juga tidak tahu apakah akan sering kena stop loss atau tidak secara SL dengan SL yang agak panjang. Karena ini 1/2 itu mengikuti, kan di sistemnya sudah saya pasang 1/2. Berapapun saya pasang stop loss ya. Berapapun saya pasang stop loss, dia akan membaca 1/2-nya. Kalau stop loss 525, maka 50 poin sebagai TP. Nah, nanti akan kita rubah stop lossnya 60, maka 120 akan jadi TP, bahkan mungkin nanti akan jadi 180 kalau minnya 60, stop lossnya 60 itu. Sehingga mungkin akan terjadi cukup banyak open posisi ya, di harga-harganya akan cukup banyak open posisi yang efeknya adalah nanti kita tinggal nutup. Akan ada cukup banyak posisi hedging. Nah, kayak gini, contoh gini ya, ini kayak punya hedging kan ini. Akan cukup banyak kita jumpai nanti posisi-posisi hedging ya, yang kita coba di ini order ya, simbol. Ya kayak gini. Nantinya akan kita cukup banyak jumpai posisi hedging seperti ini. Gitu. Saya maunya memang hedging seperti ini guys. Kenapa? Karena dengan hedging ini saya bisa nge-close satu gitu. Nah, contoh dengan posisi hedging ini paling enak kita contohkan gini ya. Ini 130 ya, kita close ya kan, untuk permintaan. Oke, kemudian ini minus, oke, 84 plus ini plus 86. Oke, kita close. Nah, sehingga kita akan membiarkan beberapa open yang masih running gitu loh. Bahkan kita bisa close ini semua. Ini kan profit sudah 118 sama 76. Ini close 60 close, kemudian 100 close, min 40 plus plus 30. Jadi kayak gitu. Nantinya akan sering seperti itu gitu loh. Kalau kita pakai stop loss mungkin agak panjang, agak lebar dengan TP yang agak lebar juga, karena mengingat gini, tujuannya agar kalau malam itu enak kita kan. Kalau sudah malam misalnya kita mau tidur atau apa, kalau jalan kan ya biarin jalan, ya mau buka aja gitu aja. Nanti besoknya paginya kita bisa nge-close satu persatu kan gitu. Nah, kayak gini. Ini Euro New Zealand 125. Ini Euro New Zealand profit semua. Nah gini guys. Nah, ini profit semua ini. Ini profit semua sebetulnya. Gitu. Ya karena tadi emang minus ya ini, ya kan? Oke. Jadi nanti kita akan ini XAU aja sudah profit ya. Ini kita close misalnya. Ada lawan kan udah enggak apa-apa. Ya, jadi seperti itu. Nah, maunya nanti akan seperti itu nanti. Kita akan bermain seperti itu. Ya, contoh seperti ini Euro Pound di sini kita ambil yang plus dan minus. Nah ini min 46 minus ya, buy. Oke, minus 44 minus.
Nah, sell di ini plus. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Eurobond juga ya seperti itulah. Nah, jadi nanti kita bisa milih satu persatu mana yang perlu di close ya, di posisi hedging gitu. Karena kan harga tidak akan selamanya turun ya, kayak gini ya, harga turun gini tidak mungkin kan terus gitu, jarang kita. Nanti pasti akan naik juga gini. Nah, ketika dia naik dia pasti akan buy. Di sini misalnya sell, ya kan? Di sini buy, terus ini dia akan buka sell di sini. Kan minus ini. Nah, plusnya ini nanti di sini dia ketika turun seperti dia akan buka di sini. Dia akan buka buy di harga ini. Dia buka buy. Nah, pergerakan yang ke atas ini harusnya bisa nutup yang dua posisi ini. Ini kita close semua. Ini kita close ya, bisa nutup untuk pergerakan yang ini. Hedging yang ada di atas. Ini apa tipe hedging yang saya suka seperti itu. Ya makanya saya lebih suka hedging. Kenapa saya katakan saya lebih suka hedging? Ya nanti karena saya lebih suka apa ya, milih satu persatu open yang perlu saya close, plus tutup kayak gitu. Ya, itu fungsinya hedging sebetulnya seperti itu. Oke. Walaupun ada SL itu memang apa ya, sebetulnya ya kalau saya sendiri kurang begitu senang sebetulnya pakai SL, tapi ya untuk proteksi sajalah. SL ini memang untuk proteksi sajalah itu. Oke. Nah, kayak ini Euro New Zealand ini ya, ini 21 di close kan gini, hedging ini kan. Nah, ini yang pakai lawannya yang ini ya. Nah, seperti itu ya kan, ini 3 close ya. Nah, lawannya yang ini itu. Nah, itu ya. Jadi apa ya, ini memang saya sengaja punya opsi hedging tuh ya kayak gini. Itu untuk nutup beberapa posisi yang sekiranya berlawanan itu nanti bisa menghasilkan ya kayak gitu. Ya kayak gini, sell ya. 19 minus, ambil aja yang ini 50 aja lah, 48 gitu. Oke, itu teman-teman. Jadi fungsinya hedging ya seperti itu. Itu loh, untuk nutup posisi yang dua-duanya atau ada dua-duanya yang minus gitu ya. Nanti kita close dengan yang plus, itu hasilnya yang plus nanti kita tutup. Oke. Enaknya seperti itu. Have a nice day ya, bye.